It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Aguni Providensia dan teman saya Vicky Firmansyah. Di sini kami akan mengerjakan tugas design thinking materi key value tentang Amazon versus Walmart. Lalu untuk Amazon boleh dijelaskan oleh teman saya, Vicky, silahkan. Oke, Amazon. Yang pertama, define dengar dari Amazon. Amazon itu didirikan oleh Jeff Bezos untuk mewujudkan toko online terbesar di dunia. Sejak awal, mereka mengandalkan teknologi yang canggih dan mengambil keputusan berbasis data, mulai dari machine learning untuk produk hingga dynamic pricing yang menyesuaikan harga secara real time. Oke, next. Selanjutnya, the challenge dari Amazon itu sendiri. Tantangan utama Amazon adalah menciptakan pengalaman belanja yang seamless, personal, dan cepat dengan mengoptimalkan integrasi antara belanja online dan offline, meningkatkan efisiensi logistik untuk pengiriman instan serta memanfaatkan data dan AI yang digunakan menghadirkan rekomendasi produk yang lebih relevan bagi setiap pelanggan. Oke, next. The catalyst dari Amazon itu ada 4, yaitu AI dan data analis, cloud computing AWS, ada logistik dan efisien FBA, dan customer first approach. Untuk Walmart itu perusahaan retail terbesar di dunia yang awalnya itu mereka hanya beroperasi melalui toko fisik. Nah, model bisnis mereka itu fokusnya ke harga mereka tuh lebih murah dan efisiensi distribusi barangnya ke pelanggan. Tapi dengan berkembangnya era digital, selanjutnya akan meningkatkan persaingan dari perusahaan-perusahaan kayak Amazon yang udah dijelaskan oleh Vicky, yang menyadari bahwa Walmart ini harus beradaptasi dengan teknologi supaya mereka bisa tetap relevan. Sekarang Walmart itu bukan cuma toko fisik, tetapi juga hybrid, yang dimana pelanggan bisa belanja online dan offline. Mereka mengembangkan sistem namanya e-commerce hybrid yang memungkinkan pelanggan itu bisa belanja melalui aplikasi atau website, lalu milih untuk ambil barang di toko atau bisa dikirim ke rumahnya. Dengan strategi ini, Walmart itu bisa tetap mempertahankan keunggulan jaringan toko fisiknya sambil mengintegrasikan teknologi digital untuk memberikan pengalaman belanja ke si customer-nya dengan lebih mudah dan lebih cepat, tapi tetap mempertahankan harga yang murah itu dari Walmart. Untuk the challenge atau tantangan yang dihadapi oleh Walmart dalam digitalisasi sebenarnya mirip sama Amazon. Yang pertama, mereka itu kesulitan dalam digitalisasi operasional. Jadi Walmart itu ada ribuan toko fisik di seluruh dunia. Jadi tantangannya bagaimana menghubungkan semua toko ini dengan platform online agar pelanggan itu bisa lihat nih stok barang secara real time dan mereka bisa belanja dengan lancar. Lalu untuk digitalisasi operasional, solusinya itu bisa mengembangkan sistem teknologi yang dapat menghubungkan stok toko fisik dengan platform online. Dan juga mereka menggunakan big data untuk menganalisis tren belanja sehingga stok barang itu bisa terprediksi. Jadi kalau misalnya kira-kira barang ini nggak terlalu laku, stoknya bakal sedikit aja. Lalu yang kedua ada last mile delivery. Jadi ini pengiriman ke pelanggan akhir, di mana pelanggan menginginkan barangnya sampai dengan cepat setelah mereka beli secara online. Tapi bangun sistem logistik baru dari nol itu mahal banget dan itu cukup rumit, yang kayak sistem kompleks gitu. Solusi yang diambil oleh si Walmart ini adalah memanfaatkan toko fisiknya sebagai pusat distribusi lokal sehingga pengirimnya bisa lebih cepat daripada harus mengirim dari gudang ke pusat yang jauh. Lalu mereka juga bekerja sama dengan layanan pengiriman seperti Uber dan DoorDash untuk meningkatkan efisiensi pengirim ke pelanggan. Lalu untuk yang bagian C-nya atau data driven personalization atau personalisasi berbasis data, Walmart itu memiliki sistem rekomendasi produk yang sangat kuat, di mana pelanggan selalu mendapatkan saran produk yang relevan dengan riwayat belanja mereka. Terus Walmart itu harus mengejar ketertinggalan pasar supaya pelanggan itu bisa belanja dengan lebih personal.
Untuk solusi yang diambil itu bisa menggunakan AI seperti yang Vicky bilang tadi, bisa juga menyediakan rekomendasi produk, lalu bisa juga mengembangkan sistem harga yang dinamis yang bisa menyesuaikan harga berdasarkan permintaan dan juga tren pasar pada saat itu. Lalu selanjutnya yaitu omnichannel experience, pengalaman belanja yang terintegrasi. Jadi pelanggan itu bisa milih untuk yang pertama belanja online atau ambil barang di toko, namanya itu click and collect. Lalu yang kedua bisa memesan barang dan dikirim langsung ke rumah dalam waktu yang singkat. Ketiga, dengan pendekatan ini sebenarnya Walmart memberi kenyamanan nih bagi pelanggan yang suka fleksibilitas dalam belanja. Lalu untuk AI powered inventory atau manajemen stok dengan AI, salah satu tantangannya itu adalah mengelola jutaan produk di ribuan toko agar tidak kelebihan atau kekurangan stok kayak yang sudah saya jelasin tadi. Solusi yang diambil Walmart ini adalah mereka menggunakan AI untuk memprediksi permintaan barang sehingga stok itu bisa dikelola lebih efisien. Terus mereka juga manfaatin nih, ada yang namanya robot dan kayak sensor pintar gitu untuk di gudang untuk deteksi kapan stok harus diisi ulang. Lalu bisa juga menganalisis data untuk optimalin penyimpanan dan distribusi produksi Walmart ini. Untuk kemitraan dengan startup dan fintech itu sebenarnya mereka bisa untuk lebih mempercepat inovasinya, karena Walmart ini tidak hanya mengembangkan teknologinya, tapi juga mereka bekerja sama dengan perusahaan finansial teknologi. Beberapa inisiatifnya itu kayak bekerja sama dengan fintech untuk menyediakan layanan pembayaran digital dan kredit bagi pelanggan. Mereka juga mengembangkan sebuah metode namanya pembayaran tanpa kasir atau cashless checkout yang lebih cepat dan juga efisien. Lalu mereka itu berinvestasi melalui pihak fintech itu dalam startup teknologi yang memiliki solusi inovatif untuk e-commerce dan logistik. Oke, baik, selanjutnya untuk transformasinya Walmart akan dijelaskan oleh teman saya, Vicky. Oke, jadi transformasi digital Walmart tidak hanya memungkinkan mereka untuk bertahan di tengah persaingan dengan Amazon dan perusahaan e-commerce lainnya, tetapi juga memberikan keuntungan besar seperti meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengalaman belanja yang lebih mudah dan fleksibel, mempercepat proses pengiriman dengan memanfaatkan toko fisik sebagai pusat distribusi lokal, mengoptimalkan manajemen stok dan rantai pasok dengan kecerdasan buatan atau AI, memanfaatkan data pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih personal. Oke, jadi perbedaan Amazon dan Walmart menurut saya dan Vicky itu lebih ke Amazon sebenarnya fokus ke teknologi mereka. Tapi kalau Walmart ini fokus dengan kerjasamanya dengan si fintech dan startup itu, dan mereka pengen harganya itu tetap terjangkau untuk berbagai kalangan customer mereka. Kayak gitu ya, Vicky? Ya, betul. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua karena telah menyaksikan presentasi dari saya dan Vicky. Untuk materinya semoga dapat dipahami dengan mudah. Semoga materi ini juga dapat bermanfaat untuk pembelajaran bisnis dan design thinking teman-teman berikutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.